Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau orang setara, sederajat. Makanya prinsip berikutnya adalah kerakyatan. Nah, orang tidak bisa menerima perbedaan kalau hatinya nggak luas. Kalau hatinya nggak jernih dan nggak luas, yang berisi kejernihan Tuhan. Makanya kejernihan hati di dalam setiap manusia yang merupakan pancaran ketuhanan itu, itulah yang hanya bisa menerima takdir perbedaan suku, perbedaan bangsa. Nah, dalam agama Islam, sifat hati yang jernih yang bisa menerima perbedaan itu adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Kalau orang tidak punya hikmah nggak bisa terima. Apa itu beda ini? Nah, makanya hikmahnya bisa oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Nggak boleh cuma bijak sini. Dan saya ingin sekali memberikan sedikit pengalaman saya yang ada di Bali. Di Bali itu adalah salah satu di mana Pancasila itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada acara di masjid, ya, ada acara di masjid yang menjaga itu pecalang. Kalau ada hari raya Kristen yang menjaga juga pecalang. Demikian pula kalau ada acara-acara Hindu, biasanya itu kaum muslimin juga ikut berpartisipasi. Sehingga kami itu di Bali tidak mengenal namanya perbedaan. Yang kami kenal itu namanya saudara. Namanya Nyamo. Nyamo itu kalau di Bali itu namanya saudara. Kita punya namanya Nyamo Islam, artinya saudara Islam. Kita punya Nyamo Kristen, artinya saudara Kristen. Kita punya Nyamo Buddha, artinya saudara Buddha. Tapi artinya benar apa yang dikatakan oleh Gus Muwafiq ini, bahwa kita adalah bersaudara. Mungkin saja leluhur kita dulu itu semuanya adalah satu saudara besar. Dan mari kita biasakan pelihara itu di Indonesia agar kita selalu tetap merasa sebagai satu saudara kebangsaan yang besar. Apapun agama kita, apapun suku kita. Setuju sama kami ya? Mungkin itu saja dari saya. Saya Ana Agung Ngurah Panji Astika dari Puri Tabanan. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan sekalian, kepada Gus Muwafiq dan keluarga, beserta para tokoh yang hadir pada hari ini. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Cukup penuh dengan sukacita. Dan saya mau secara khusus memanfaatkan saat ini untuk menyampaikan terima kasih kepada bangsa ini, kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam, terutama ketika kemarin pemimpin kami, Paus Fransiskus, datang ke Indonesia. Terdengar sambutan yang cukup hangat dari berbagai macam kalangan di negeri ini. Dan beliau datang membawa pesan yang sama disampaikan dengan Gus Muwafiq tadi, bahwa kita itu adalah manusia yang sama-sama bermartabat. Kita adalah manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, dan karena itu kita dipanggil untuk mengangkat atau untuk menghargai setiap pribadi itu sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang punya martabat yang sama. Persaudaraan manusiawi yang perlu kita cari titik samanya. Tadi Gus Muwafiq menyampaikan titik samanya banyak. Titik perbedaan boleh juga banyak. Tetapi persamaan itulah yang penting untuk kita jadikan landasan bahwa kita bisa hidup dengan berdampingan. Sama matur saja Bapak Ibu dan para saudara semuanya, Gereja Katolik di mana saya mewakili saat ini mengajak umatnya, umat Katolik, bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat, yang beriman, dan yang sejahtera. Indonesia yang bermartabat itu bagaimana? Indonesia yang semua warganya mampu menghargai warga yang lain, saudara-saudaranya. Yang beriman itu bagaimana? Setiap agama yang ada di Indonesia ini adalah agama yang mengantar umatnya untuk semakin beriman pada Tuhan.
apapun agama itu. Maka hadirnya agama-agama di Indonesia itu sebuah berkah, sebuah anugerah, dan negara yang sekaya kita dalam hal ini tidak ada. Indonesia yang paling kaya, negara-negara dengan kultur latar belakang agama budaya yang sangat makna, sangat indah dan penuh makna, dan itu menjadi kekayaan kita. Maka terima kasih Gus Muwafiq yang punya inisiasi untuk seperti ini, dan saya pasti sangat senang menyambut undangan panjenengan untuk terus-menerus mengadakan dialog-dialog di mana-mana supaya semua orang mengetahui bahwa kita hidup itu tidak sekedar makan dan minum, tetapi bagaimana kita memberi makna atas setiap peristiwa yang kita alami. Berdialog, bersilaturahmi untuk bangsa kita ke depan, Nusantara ke depan. Karena kita yakin bahwa Nusantara ini sebuah peradaban yang tinggi, peradaban yang luhur. Bahkan dengan peradabannya yang tinggi, yang luhur itu sempat pengaruhnya itu mempengaruhi 3/4 dunia. Bapak sekalian, ketika saya sering berkunjung di luar negeri dan ketika saya memperkenalkan bahwa saya dari Indonesia, apa yang mereka katakan? Orang-orang luar negeri itu ketika saya sebut Indonesia, mereka katakan apa? Oh, Indonesia, negara yang sangat kaya. Nah, kita harus bangga Bapak sekalian ya, bahwa bangsa kita ini bangsa yang terkenal sangat kaya, kaya raya ya di berbagai negara. Mereka selalu katakan bahwa Indonesia negara yang sangat kaya. Maka ketika saya datang ke berbagai negara, saya selalu berbangga hati Bapak sekalian. Jadi saya datang tidak dalam rangka untuk meminta sesuatu, tapi saya datang ke mereka untuk dalam rangka apa? Membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa dunia. Karena itu rohnya leluhur kita dulu seperti itu. Jadi datang itu tuh membawa pengaruh. Jadi datang itu tuh membawa pengaruh dimanapun kita berada. Saya berasal dari Salatiga, Bapak sekalian. Di Salatiga pun ternyata ada suatu filosofi yang sangat mendalam, dan itu saya aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya. Salatiga itu dari apa? Serve all dan love all ya. Serve all dan love all. Melayani total dan mengasihi total. Lah ini yang kami lakukan setiap hari Bapak sekalian ya. Jadi kami berusaha melayani dengan sepenuh hati dan mengasihi tanpa syarat. Ini yang kami lakukan. Kenapa? Inilah sejatinya rahmatil alamin. Rahmat bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Nah inilah yang sehari-hari kami praktekkan. Ini dari sekian banyak yang hadir kan pernah ke rumah saya semua ini ya. Sudah merasakan bagaimana tadi kami melayani total dan mengasihi total tanpa memandang kamu dari mana, latar belakangmu apa, keyakinanmu apa. Di Salatiga tidak ada itu lagi. Semuanya menyatu. Ya, semuanya menyatu. Dan banyak orang merasakan kedamaian, kebahagiaan, bahkan mengalami keajaiban di dalam hidupnya. Itulah sejatinya yang disebut rahmatil alamin. Nah sayangnya Bapak sekalian, ya, malam siang hari ini saya mau sampaikan bahwa maka ide beliau ini kan sampaikan apa? Kita berdialog kebangsaan, bukan dialog agama. Kalau dialog agama nggak akan pernah ketemu nanti. Karena kalau kita bicara kebangsaan pasti sama, rohnya sama. Kalau kita bicara roh kebangsaan, ini menjadi akhirnya apa? Membangun jembatan. Jadi roh kebangsaan itu membangun jembatan.
saling terhubung, ya, saling tersambung, itulah roh kebangsaan. Tetapi kalau sudah bicara agama, itu artinya apa? Kita membangun tembok. Coba kita sadar ini, dengan kalau kita mengutamakan agama, yang terjadi apa? Tembok. Banyak orang justru dengan agama membangun tembok-tembok, portal-portal dibangun. Akhirnya Pak, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama. Kita tidak bisa merasakan kedamaian bersama. Karena masing-masing tadi apa? Sudah dibangun pagar yang tinggi. Kalau orang bangun pagar yang tinggi, isinya apa? Saling curiga. Oh, jangan-jangan tetanggaku begini. Jangan-jangan tetanggaku yang sana begini. Jangan-jangan dia sudah menyusun kekuatan untuk menyerang aku, kan itu kan? Maka dengan adanya agama itu tembok-tembok tinggi dibangun. Kasihnya menjadi terbatas. Coba Bapak sadari ya, dengan adanya agama-agama tadi kasihnya pada menjadi terbatas. Bukan rahmat lil alamin, tapi rahmat bagi golonganku, rahmat bagi yang sealiran, rahmat bagi yang sepaham. Yang tidak sealiran, yang tidak sepaham, itu dihakimi, diserang, bahkan kalau perlu dihancurkan. Nah, ini kan tembok yang menakutkan ini. Justru dialog kebangsaan ini kita membangun jembatan bersama untuk menyambungkan yang sudah terlanjur dipasang tembok tadi. Madu ada jembatan itu akhirnya tembok-tembok tadi kan saling terhubung. Nah, momen yang seperti inilah yang nanti kami sepakat akan kita gelar sesering mungkin. Bahkan nanti bisa bergiliran, kalau hari ini di minggir, mungkin nanti bisa di agak tengah. Ya. Artinya Jawa Tengah ya. Jadi ini kan minggir di Jogja ini. Mungkin di Jawa Tengah, ya nanti bisa di Bali kan itu kan. Ya. Ya. Jadi supaya auranya sama, auranya bisa sampai kemana-mana. Kita akan membangun jembatan sebagai penghubung tembok-tembok yang sudah dibangun tinggi tadi. Dan saya berharap nanti dengan hadirnya dialog-dialog kebangsaan ini, kita mencapai titik kesadaran tentang Nusantara yang begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Ya. Makanya Bapak sekalian, saat ini kami selalu di mana-mana selalu mengajarkan atau bicara tentang Nusantara yang hebat ini, Nusantara yang besar ini, Nusantara mercusuar dunia. Nusantara nanti akan menjadi kekuatan nomor 1.